Selamat malam semuanya. Selamat datang untuk Bapak Agus dan Sarjono, berikut Bapak Bertolt Damhoser di Bali. Malam ini saya akan membacakan sebuah karya dari Rainer Maria Rilke dengan judul Wahai Kegelapan Tempat Asalku Datang. Wahai kegelapan tempat asalku datang, ku cinta kau lebih dari sinaran terang yang membatasi dunia. Dengan bersinaran bagi sembarang lingkaran, di mana satu pun tak tahu akan dia. Tapi kegelapan, ia menggenggam segala. Hewan dan alam, sosok dan nyata. Apapun yang bisa disergap malaikat, manusia dan malaikat. Dan boleh jadi ada kekuatan yang dahsyat berindap di sekitar begitu dekat. Pada malam aku percaya. 1899. Terima kasih. Kali dalam rangka buku-buku puisi Jerman, saya tahu bahwa pencinta sastra di sini cukup banyak dan sastra dan puisi sangat hidup di Bali ini. Saya kira saya juga mau mengucapkan sebuah sambutan atau sebuah kata yang patut saya ucapkan di Bali ini, yakni Om Swastiastu. Untuk hari ini, buku Rainer Maria Rilke yang menjadi fokus, dan kami penerjemah Rilke akan membacakan kira-kira 12 puisi Rilke, sebagian juga dalam bahasa Jerman, karena cukup penting untuk merasakan juga bunyi, musikalitas dan irama dalam puisi Rilke. Itu bisa terasa dalam bahasa Jerman, dan harapan kami juga bisa terasa dalam terjemahan kami. Puisi pertama berjudul dalam bahasa Indonesia Betapa Putul Manusia. Itu kalau yang sudah punya bukunya di halaman 91. Ada sebuah kata yang cukup penting dalam puisi ini, yakni dalam terjemahan Indonesia kata benda, dalam bahasa Jerman Ding. Rilke bahkan terkenal dengan Ding Gedichte, puisi Ding, puisi benda, dan kata benda sendiri sering muncul dalam puisi Rilke. Tapi benda untuk Rilke tidak berarti sesuatu yang bersifat materi, tapi mengarah ke paham fenomena. Semua fenomena itu oleh Rilke disebut benda Ding. Bisa kita perhatikan dalam berbagai saja. Betapa tutur manusia membuatku gundah. Betapa tutur manusia membuatku gundah. Terlanjur tegas segala dirumuskannya. Yang ini anjing namanya, yang itu domba. Di sini akhir, di situ awal dan mula. Kucemaskan juga akal dan permainan sindiran. Kesetahuannya yang akan terjadi, yang kejadian. Tiada lagi baginya gunung ajaib dan rahasia. Lahan kebunnya seolah dengan Tuhan bertetangga. Ingin ku peringatkan, jagalah jarak, nian-nian benda, semesta gemar kusimak. Kalian genggam, mereka bisu kejam. Kalian membunuh,
segala benda tersayang. Guten Abend. Om Swastiastu. Ini berikutnya akan saya bacakan sebuah sajak cinta dari Rilke. Padamkan mataku, padamkan mataku, kau sanggup kupandang. Sumbatlah telingaku, kau sanggup kusimak. Tanpa kaki, kau sanggup kusambangi. Tanpa mulut, padamu ku sanggup tetap teriak. Tebaslah tanganku, kau gapai. Dengan jiwaku menjelma tangan. Remaslah jantungku, otak kan berdenyut. Dan jika otak kau ledakan, dengan darah kau kebalut. Puisi itu cukup terkenal dan sering ditafsir sebagai puisi religius. Dan itu terserah kepada pembaca. Puisi itu memungkinkan penafsiran seperti itu. Tapi kalau kita tahu tentang biografi Rilke, kita akan tahu bahwa ini sebuah puisi cinta yang dia tulis kepada kekasihnya Lou Salome. Lou Salome seorang cendekiawan keturunan Rusia yang pernah menjadi sahabat Nietzsche, filosof terkenal. Nietzsche pernah jatuh cinta kepada Lou, kemudian Lou menjadi kekasih Rilke selama beberapa tahun, kemudian menjadi sahabatnya, dan Lou Salome itu kemudian juga menjadi pacar Sigmund Freud. Ya, kepada dia seorang perempuan istimewa. Puisi tadi dialamatkan. Puisi berikutnya Herbsttag juga sebuah highlight dalam perpuisian Rilke, dan sudah ada 4 terjemahan ke bahasa Indonesia termasuk oleh Khairul Anwar. Saya bacakan versi Jerman. Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Hari musim gugur. Tuhan, sudah tiba waktu, sudah berlalu. Musim panas begitu dahsyat dan syahdu. Kini gelarkan bayangmu di atas jam mentari dan lepaskan angin-angin di padang berlari. Titahkan bubuahan penghabisan meranum. Beri lagi 2 hari cuaca hangat anggun. Desak mereka pada kesempurnaan penuh. Dorong kemanisan penghabisan kebuahan seluruh. Yang kini tak berumah, takkan membangun lagi. Yang kini bersendiri, kan lama bersendiri, akan begadang, baca, nulis surat panjang, kan mondar mandir di jalanan lengang, dalam gelisah saat gugur daun menjelang.
sang angsa. Puisi itu tentang maut, tapi disampaikan dengan sebuah ide yang cukup memesona. Angsa menjadi lambang untuk sebuah kesempurnaan yang juga dapat dicapai oleh manusia. Tapi angsa baru kelihatan anggun kalau dia di air. Kalau masih berjalan di tanah, dia kurang meyakinkan gerakannya. Nietzsche membandingkan itu dengan kehidupan manusia. Selama kita masih di bumi ini, kami tidak anggun. Tapi kalau sudah membenamkan diri di dalam maut, baru kita anggun. Sang angsa, jerih payah ini lewati yang belum tersua, terseok berani, bagai terikat, serupa gagap langkah angsa. Dan saat sekarang, saat tak sanggup lagi kita bertumpu di kukuh pijakan sehari-hari, serupa saat angsa yang cemas ngeri menghambur ke pelukan air yang lembut menyambut, yang soleh sirna dan bahagia mengibah riak demi riak. Sementara ia berkenan melaju santai tenang tiada ragu, makin dewasa, makin beranjak. Berikutnya sebuah sajak cinta lagi, tanpa sengaja rupanya tema-tema utama dari sajak-sajak Rilke terutama adalah tentang cinta dan maut dan kematian selain alam dan benda. Entah bagaimana Pak Trum kebanyakan memilih sajak-sajak tentang kematian dan menyerahkan sajak-sajak cinta kepada saya. Padahal dalam kenyataannya Pak Trum adalah seorang playboy, saya sendiri bukan. Jadi dia melemparkan sajak-sajak cinta kepada saya. Kasmaran. Lihat, mereka bertunas memadu, segala dinadi menjelma ruh, tubuh bergoncang poros nan teguh, dipusari arus panas menderu. Mereka dahaga, mereka akan minum, mata terjaga akan ada yang dilamun. Biarkan mereka saling terbenam agar sanggup saling menahan. Jadi cinta di mata Rilke adalah agar sanggup saling menahan. Puisi berikutnya masih hafal di banyak sekali orang Jerman. Ini mungkin puisi yang paling terkenal tentang macan kumbang yang dipenjara di sebuah kandang dan kemerdekaannya hilang. Puisi itu ada di semua buku sekolah wajib, buku wajib baca untuk sekolah, dan sudah diinterpretasikan oleh puluhan ribuan murid. Puisi itu hidup dari musikalitasnya, sangat-sangat menarik, memperhatikan metrum, rima dalam dan rima akhir. Saya kira itu juga akan terasa kalau membaca terjemahan Jerman. Der Panther. Sein Blick ist vom letih oleh wira-wiri jeruji, hingga pegangan baginya tiada lagi. Seakan jeruji berjumlah selaksa, dan di seberangnya dunia tak ada. Langkahnya yang anggun dan perkasa berputar-putar di sempit lingkarannya, bagai tari kekuatan mengitari sumbu, tempat berdiri tekad akbar terbelenggu. Cuma kadang tirai anak mata menyingkap bisu, menyusuplah citra, rasuki senyap nan tegang di raga, lalu sirna dalam jiwa. Puisi
puisi berikutnya berjudul Buddha. Puisi itu bahkan ada kaitan, paling sedikit kaitan tidak langsung dengan Indonesia. Ceritanya begini. Saat itu Rilke tinggal di Paris menjadi sekretaris pematung terkenal Auguste Rodin. Dan di Taman Moda itu ada sebuah patung Buddha yang konon diambil dari Jawa Tengah, dari kawasan Borobudur, mungkin bahkan dari Candi Borobudur, berarti barang curian sebenarnya. Rilke setiap hari memandang patung Buddha itu, dan seperti kebiasaannya dia mau menulis dedih-dedih puisi benda bertolak dari sebuah fenomena yang dalam hal ini sungguh menjadi berdaun. Dan ini puisi ini membuktikan bahwa Rilke juga tahu tentang agama Buddha. Ia seolah pasang telinga, senyap begitu jauh, terpaku kami, senyap dan lagi terengkuh. Dialah bintang, dan bintang-bintang lain yang besar yang tak nampak bagi kita mengawal, melingkar. Oh, dialah segalanya. Sungguhkah kita harapkan ia sudi memandang kita? Haruskah dia butuh? Andai di harapannya kita bersepuh, ia tetap di keheningan lembab bagai hewan. Segala yang memaksa kita bersepuh, sejak berlaksa tahun melingkupinya debu. Yang kita alami baginya sirna semata, dia alami segala yang bagi kita rahasia. Kalau tadi tentang Buddha, sekarang rupanya Rilke tertarik juga tentang agama-agama lain, di antaranya agama Islam. Ini penggambaran tentang Nabi Muhammad dan bagaimana seorang biasa menjadi berubah hanya gara-gara sesuatu hal, yaitu membaca. Penasbihan Muhammad. Saat masuki tempat berhalwal, Sang Agung tak tertukarkan. Malaikat menyala bendera, suci tegap-tegap. Muhammad tak meminta, berharap boleh tetap menjadi si pedagang. Meski perjalanan niaga kacaukan jiwa, membaca ia tak pernah, kini dipaksa mengejar firman yang bagi cendekiawan pun tak gampang. Tegas menuntut, sang malaikat tak lelah-lelah sodorkan tulisan seperti Tuhan pada hambanya, tak kenal ampun dan tegas menuntut. Bacalah. Ia pun menyatu dengan bacaan. Bisa dan ada dalam membaca, dan firman pun diwujudkan. Malaikat kadar takjub terdiam. Jadi di sini digambarkan seorang manusia biasa pedagang. Begitu dia membaca, tadinya malaikat besar sekali, dia kecil. Begitu dipaksa membaca dan menjadi pembaca, dia lebih besar dari malaikat. Kurang lebih ide Rilke adalah setiap manusia bisa lebih besar dari malaikat asal mau membaca. Puisi itu tentu sangat menarik perhatian saat kami kemarin pada acara Rilke di Madura, ke sebuah pesantren di Gunung-Gunung. Di situ ada diskusi di mana para santri bertanya bagaimana hubungan Rilke dengan agama Islam, dan memang ada hubungan, mungkin nanti bisa kita bicarakan saat diskusi. Dan berikutnya lagi sebuah puisi tentang musik gugur. Herbst itu menjadi tema penting dalam puisi Jerman, dan saya lihat juga dalam cukup banyak puisi Indonesia. Walaupun di sini suratnya musik gugur tidak ada, ya, ada musik hujan dan musik kering. Di situ dalam puisi itu Rilke membicarakan lagi tema maut.
Ya, dan yang gugur di situ bukan saja daun, tapi manusia yang gugur. Gugur itu senantiasa terjadi, tapi menurut mereka ada sesuatu yang memegang, yang mengatur, yang mengendalikan semua gugur itu. Dia dengan huruf besar. Musim gugur, bagai dari jauhan daun-daun berguguran, seakan di langit taman-taman berlayuan, gugur perlahan dengan enggan. Dari gemintang di malam kelam, bumi berampun gugur ke kesendirian. Kita pun berguguran. Tangan ini juga, tengoklah tangan di sana. Gugur ini juga ada di mereka. Namun ada Dia yang kendalikan gugur segala dalam tangannya. Lembut tiada berikan. Hampir semua sajak itu berbisik. Ada sajak yang berjudul Nyanyian dari Laut, tentang suasana di Capri, di Piccola Marina. Itu mengingatkan kita pada sajak Sitor Situmorang, lagu Gadis Itali, Kering danau di pagi hari, lonceng gereja, Bukit Itali, sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari, dan seterusnya. Nah, kita baca sekarang sajak ke Nyanyian dari Laut. Nafas berubah dari laut, angin laut di malam hari, seorang pun tak kau hampiri. Bila ada seseorang yang berjaga, ia mesti berupaya menahanmu sekuat tenaga. Nafas purba dari laut yang berhembus seolah cuma, bagi batu-batu purba ruang semata. Dari jauhan menyeret menderam, betapa kau dirasakan si pohon ara yang mengambang di atas sana di cahaya bulan. Versi Jerman, versi asli berbunyi sebagai berikut. Lied vom Meer. Uraltes Wehen vom Meer, Meerwind bei Nacht. Du kamst zu keinem her. Wenn einer wacht, so muss sehen, wie dich übersteht. Uraltes Wehen vom Meer, welches weht nur wie für Urgestein. Lauter Raum reißend von weit herein. Oh, wie fühlt dich ein treibender Feigenbaum, oh, im Mondschein. Dunia ada di mana? Mungkin pertanyaan ya. Kalau saya bertanya, dunia ada di mana? Waktu itu saya jawabannya adalah yang tempat yang kita tinggali dan sebagainya dan sebagainya. Ingin tahu jawaban delegate? Di mana? Dunia ada di mana? Judulnya, di wajah itu ada dunia. Dunia ada di wajah kekasih, tetapi kini tumpah sudah, ada di dua, tiada terakhir. Mengapa kalau ku angkat tak ku teguh, dunia begitu wangi dekat bibir ini, dari wajah meluap, wajah sang kekasih hati. Ku teguh
tiada henti ku tekuk, tapi juga aku jadi kepenuhan ini dunia. Sambil minum aku meluap sendiri. Puisi terakhir yang kami bacakan malam ini adalah puisi terakhir yang ditulis pada 2 atau 3 hari sebelum meninggal dunia. Tidak mengherankan kalau puisi pun tentang maut dan tentang nyerinya maut. Ke saat itu sudah sakit, leukemia, dulu belum bisa disembuhkan, belum ada juga obat untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, dan itu dia tuangkan ke dalam puisi itu. Datanglah kau, penghabisan yang rela aku terima. Datanglah kau, penghabisan yang rela aku terima. Wahai nyeri tak berkeselamatan di sekujur jalinan badan. Lihatlah, sebagaimana dulu dalam ruh aku menyala, kini aku menyala-nyala dalam dirimu. Semula lama bertahan kayu-kayu enggan menyerah kepada api yang kau kobarkan. Tapi kini aku menyusuimu, berkobar, menyala dalam rencana merdeka dari masa depan. Telah kudaki kayu suksan pembakar mayat sang derita. Demikian yakin bahwa aku dimanapun tak sudi mengelimpahkan masa depan apapun demi jiwa ini, yang di pusat dalamnya segala bekal bisu. Masih akukah yang tak bisa dikenali berdiala di situ? Kenangan apapun tiada kuseret ke dalam kobaran. Oh kehidupan, kehidupan mengada di luar, dan aku menyala berkobaran yang mengenal tiada. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan sebuah jilid biasa dalam rangka seri puisi Jerman, tapi jilid untuk memperingati 10 tahun seri puisi Jerman. Jilid pertama juga mengenai Rilke, dan saat itu yang menerjemahkannya sahabat kami, rekan saya di Universitas Bonn, Krista Salof-Förster. Krista menerjemahkannya dengan cukup baik dan pantas untuk dibuatkan dalam seri puisi Jerman. Sebuah terjemahan yang baik, yang mungkin boleh dikatakan terjemahan ke prosa Indonesia. Krista belum berupaya untuk mewujudkan metro dan rima akhir dan sebagainya. Padahal itu bagian dari kekuatan ya. Saya kira tidak bisa disalahkan. Itu terjemahan yang juga sangat bermanfaat dan baik dari segi semantika, juga katakanlah bahasa yang cukup indah, tapi unsur itu belum diwujudkan. Nah, sehingga bagi kami ya, setelah menerjemahkan Goethe, ya, terutama Goethe, menjadi semacam tantangan. Dan lebih sulit, itu yang paling sulit yang pernah kami terjemahkan, karena musikalitas itu, karena metro dan rima begitu penting. Dan sebenarnya kami menantang diri sendiri, apakah kami setelah berpengalaman dengan 6 atau 7 pekan, apakah kami sanggup? Dan saya tidak salah ya, kalau itu dilakukan dalam sebuah jilid khusus. Dan sudah mudah saya bicarakan dengan sahabat saya di sini, tidak berkembang. Malah dia mengatakan semakin banyak terjemahan semakin bagus. Nah, kalau ada yang ketiga, tidak apa-apa. Semua terjemahan adalah sebuah tafsir yang baru, sebuah cara baca yang baru yang bisa memperkaya kita. Jadi saya sangat menyambut kalau misalnya puisi Hari Musik Bubut itu sekarang sudah ada 4 terjemahan.
Ya, dari Haidar Anwar, Krista Salofska, Budi Anggraini, dan sekarang kami sebagai penerjemah keempat. Itu dari alasan kita menantang diri kita dan mencoba mewujudkan bentuk formal, ya, bentuk Metro dan 5 akhir terutama. Saya harus mengakui bahwa Rilke yang paling sulit di antara yang diterjemahkan. Mungkin kalau dulu kami menerjemahkan berdua Rilke edisi pertama, mungkin hasilnya tidak akan meyakinkan. Tapi setelah Celan yang metafornya sulit, itu gelap, sulit, kemudian setelah Brecht yang kritis, dan terutama setelah Goethe yang penuh dengan bentuk lirik itu, ya, kami dengan merasa bisa mencoba memenuhi tantangan untuk menerjemahkan Rilke. Misalnya hari musim gugur, Tuhan sudah tiba waktu, sudah berlalu. Musim panas begitu dahsyat dan syahdu. Kini gelarkan bayangmu di atas jam mentari dan lepaskan angin di padang raya. Nah, kita mengejar Metro 65 dan tiba-tiba juga ada kebutuhan pada kami berdua, saya juga terutama, yang mencermati perpuisian Indonesia 10 tahun terakhir yang hampir didominasi oleh prosa. Rilke sendiri menulis puisi, lirik pada zaman ketika lirik sudah agak lewat. Tapi saya kira untuk kita semua, saya belajar lagi menulis lirik karena Rilke memang maestro di bidang lirik, dan mungkin bagus untuk kita para penyair Indonesia untuk kembali mengingat bahwa sebuah puisi yang liris, berisi, hening, metro terjaga, rima terjaga. Saya kira Große Einheit, keutuhan Allah yang dia ajar melalui puisinya adalah bahwa sebenarnya segala sesuatu itu menyatu. Bahkan dia tidak memisahkan antara dunia ini dan akhirat. Menurut dia itu semua menjadi satu. Ada unsur kesufian dalam Rilke, karena sebenarnya kalau dikatakan yang dia cari itu adalah unio mystica, semacam nirwana barangkali. Bahkan ada unsur pada Rilke untuk menghilangkan sang aku, untuk menghina sebagai pribadi, lebur, dan itu mendapat perhatian dari kalangan Buddha. Dan mereka menulis cukup banyak disertasi mengenai dia dan bisa membuktikan bahwa itu sebuah unsur dalam filosofi Rilke. Jadi bukan hanya keindahan, tapi juga pesan yang cukup berat. Saya sarankan untuk membacakan bagi mereka yang membeli bukunya, baca yang sangat terkenal Elegi Tuino. Nah, ini adalah sebuah pikiran filosofis yang disampaikan dengan sangat-sangat indah. Kami tidak bacakan karena demikian sangat makna sehingga hampir percuma kalau cuma dibacakan. Dan memang satu hal yang perlu diketahui bahwa sajak harus dibaca berkali-kali. Tidak ada orang yang sanggup memahami semua unsur kalau baru dengar pembacaan satu kali. Rilke tentu bisa dianggap konservatif karena pada saat itu sudah ada penyair yang jauh lebih modern, bisa dia terakel, ya, dia menulis jauh lebih bebas. Jadi di situ Rilke adalah penerus semangat romantik, ya, romantik. Rilke yang notabene adalah seorang penulis bestseller pada saatnya. Bahkan buku puisinya laris sampai tirasnya puluhan ribu dan sampai sekarang hidup. Tapi dia mungkin penyair terakhir untuk bahasa Jerman yang sebagai penyair menjadi bestseller. Lalu catat itu jarang terjadi dan di Jerman sudah juga tidak terjadi. Salah satu faktor adalah bahwa kalau kita baca itu syarat tema-tema keagamaan, ya, Tuhan sering disebut. Sehingga ia oleh kalangan tertentu, bahkan oleh kalangan Nasrani sendiri dianggap semacam nabi, ya.
Mereka sering tidak tahu bahwa Rilke sebenarnya cukup dipengaruhi oleh filosofi Nietzsche yang notabene ateis. Dan para peneliti yang tidak hanya membaca puisi Rilke, tapi juga membaca surat-surat Rilke atau cerita-cerita Rilke, cenderung mengatakan bahwa Rilke sangat jauh dari semangat agama-agama Abrahamitis. Bagi Rilke, Tuhan adalah sesuatu yang sedang menjadi berkat kepada manusia. Ya? Jadi kita semua menurut Rilke menjadikan Tuhan sesuatu yang agung. Itu cukup benar. Terhadap agama Nasrani yang cukup kritis, dan itu pun yang membuat Rilke berkiblat atau tidak berkiblat sepenuhnya, tapi pernah memperhatikan agama Islam sebagai sesuatu yang menarik. Saya bacakan sebuah surat Rilke yang dia tulis dari Cordoba, dari Spanyol, dari Andalusia. Itu hubungan Rilke dengan Islam dan sentimen anti-Nasrani yang cukup kental. Sejak berkunjung ke Cordoba, saya punya perasaan anti-Nasrani yang kejam. Saya membaca Al-Quran dan menyimpulkan Nabi Muhammad bagai sungai yang menebus pegunungan purba berhasil mencari jalan ke Tuhan yang satu, yang bisa disapa tiap hari tanpa menggunakan, perhatikan sekarang, pesawat telepon bernama Kristus. Itu cukup menghina perasaan orang Nasrani. Agama Nasrani pikirku memotong Tuhan seolah itu kue yang lezat, tapi Allah itu utuh, Allah itu sama. Itu agak jauh dari segala kenazranian, dan di situ ada sebuah benang merah dari Goethe, Nietzsche sampai ke Rilke. Jadi boleh kata kalau Hitler itu seorang yang agnostik, ya? Mungkin dia mencari Tuhan dengan sungguh saya cari rumusan untuk yang agak pas. Agnostik itu satu kemungkinan. Akhirnya saya menulis dalam pengantar seorang sufi tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya dia mencari transendalitas. Akhirnya dia menemukan transendalitas dan imanens itu semua itu menyatu. Dan dia sama sekali bukan orang materialis. Bahkan Rilke mengaku menulis puisi itu atas waktu. Dia ceritakan pada sebuah malam, saya melihat seorang yang tidak saya kenal duduk di kamarnya berpakaian kuno, dan orang itu menyampaikan puisi. Dan Rilke mengatakan, akhirnya saya coba mencatat, tiba-tiba orang itu hilang dan puisinya jatuh. Jadi ini orang bagaimana bisa dikatakan ateis dan paling sedikit dalam arti dia tidak mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang berkehendak. Susah untuk merumuskan itu apa sebenarnya. Katakanlah kebutuhan agung itu yang dia kejar. Bapak Meo dalam penerjemahan yang kurang lebih berkata bahwa semua terjemahan yang setia pasti tidak keren dan tidak cantik, dan semua terjemahan yang cantik dan keren pasti tidak setia. Nah, karena kami bekerja sama, maka Pak Trum kurang lebih berada pada kubu kesetiaan dan saya pada kubu kecantikan dan kekerenan. Jadi kita sering agak berdebat dan sebagainya. Tapi yang membuat kami bisa bekerja sama sekian tahun lamanya dan cocok karena ada beberapa kesamaan. Salah satu yang penting kami sadari kemudian bahwa kami berdua punya sama-sama suka mentertawakan diri kami sendiri. Itu yang pertama membuat ketika kami bertemu kami sering bicara dengan ironi-ironi dan tiba-tiba nyambung. Pak Trum suka mentertawakan dirinya sendiri, saya juga suka mentertawakan diri saya. Kemudian kami berdua tidak punya kecenderungan untuk heroik, kurang lebih anti hero lah.
nanti sama dia juga tidak begitu suka menjadi hero. Dan dari situ kami berdua juga agak hedonis dalam pengertian kami suka dengan kopi yang bagus. Rupanya menjadi berkat kita berdua juga ya. Jadi kadang-kadang kita mengalah, kadang-kadang sampai agak kencang. Oke, satu kata saya ikut kamu, tapi satu kata kamu ikut saya. Jadi iya oke. Tapi lama-lama kita baca berdua, kayaknya kita berganti berdua ya, diganti berdua dan sebagainya. Jadi beberapa unsur itu kami suka tertawakan diri kami sendiri dan kami berdua ngeyel otot membuat bekerja samanya itu jadi asik. Yang sulit terutama bagi saya adalah manajemen Metro. Itu setengah mati itu. Metro menerima itu aduh setengah mati. Itu pertama. Kedua ada rasa Metro yang berbeda. Di Indonesia kan kita di Bali mengenal guru lagu, guru bilangan. Yang di Metro Barat itu menjadi berbeda. Itu hal-hal semacam itu. Saya kira terutama itu. Tahun dari Musik Jerman. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Trum. Hari ini langsung saja ya, tanpa basa-basi. Saya akan bacakan puisi dari Leonard Mariani. Ratapan Perawat. Ketika kita masih belia, hasrat kadang menghampiri. Hasrat sayu untuk bersendiri. Saat mereka asik berdebat, berpikir kita sendirian. Renungkan jauh, juga dekat. Jalan, hewan, gambaran. Dulu, kukira hidup tidak mungkin. Mungkinkah kita setiap hari meningkatkan diri dalam diri? Mungkin di sana luas mulia. Adakah hidupku kini tak sudi manjakan aku pakai beli? Dari kumpulan terbuang aku ini, dan ini kesendirian yang maha sulit. Jelma menjadi raksasa ngeri saat di bukit payudara, hasrat memekik di malam hujan dan siang yang menutup saya atau tahu. Terima kasih. Pak Trum dan juga Pak Agus. Perkenalkan, saya Dina yang masih perlu belajar banyak tentang puisi. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang ingin dibuktikan seorang real girl melalui puisi-puisinya. Jika dilihat dari semiotika visual, apakah kesengajaan benda-benda romansa atau maut yang sengaja dihadirkan oleh real girl
yang nantinya akan menjadi ciri khas puisi-puisi Ridho, ataukah memang itu mengalir apa adanya? Terima kasih. Tadi saya mendengar Bapak sering menyebutkan kata Nietzsche, seorang filsuf. Saya hanya akan menghubungkan dengan salah satu puisi, yaitu nanti dengan menyinggung pernyataan Nietzsche terlebih dahulu. Nietzsche mengatakan, manakala manusia menuju sesuatu, memegangi kepercayaan akan sesuatu, entah itu nasionalisme, komunisme, ateisme, atau apapun, pertanyaan dialogis Nietzsche sangat menusuk apa yang dimau kehendak saat saya ulangi, apa yang dimaui kehendak saat memaui sesuatu. Saat Anda percaya kepada Tuhan, apa yang sesungguhnya dimaui dalam kepercayaan Anda tersebut? Tuhan sendiri, betul kan? Jika Tuhan sendiri, maksudnya apa? Tuhan Kristen, Tuhan Muslim, Tuhan Hindu, Tuhan atau Tuhan yang lain, atau Tuhan yang inklusif, Tuhan Torah, Tuhan Ansik, atau apa? Jika Anda hanya percaya kepada satu Tuhan di atas, mengapa hanya kepada Tuhan tersebut dan kepada Tuhan lainnya? Pertanyaan dialogis yang menyayat jantung persoalan adalah apa yang sebenarnya dimau saat Anda percaya pada yang itu. Maksud saya begini, Pak. Saya akan menghubungkan ke puisi. Kenapa pernyataan Nietzsche ini tidak dijadikan suatu bahan bagi para puitis untuk melakukan suatu inspirasi untuk membuat karya-karya puitis? Contohnya seperti kita bisa membuat Tuhan atau orang-orang praktik, kenapa Anda mereduksi keuniversalan Tuhan gitu? Artinya banyak pelanggaran yang terjadi di karangasem apa? Kenapa hanya mengurusi ritual-ritual praktek atau komponen di Bali yang menyayat perasaan orang Hindu gitu? Artinya kata-kata Nietzsche ini kenapa Anda tidak jadikan suatu rujukan untuk membuat puisi yang kritis gitu? Karena saya sudah muak melihat artinya puisi-puisi yang sangat-sangat tidak membangun semangat untuk masyarakat agar terbuka hatinya gitu. Terima kasih, Pak. Nah, langsung saja pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang mendasari Rilke untuk menulis puisi tentang Tuhan, tentang cinta, tentang kehidupan, dan tentang kematian? Tentunya setiap puisi kan pasti, setiap penulis puisi kan pasti juga ada sendiri-sendiri untuk menulis puisi. Tapi apa sih sebenarnya dasarnya Rilke untuk menulis puisi tersebut? Pertama-tama saya menanggapi bahwa karya Rilke ini adalah karyanya itu sangat menggetarkan hati dan membuat para pendengarnya tenggelam dalam kelam kegelapan malam di Jerman. Karena basic dari Rilke sendiri berdasarkan dari puisi yang saya dengar adalah tentang kegelapan, dan para pendengar dibuat masuk ke dalamnya, dan kemudian jadi harmoni duka yang membuat para pendengar puisi atau penyair masuk ke dalamnya. Jadinya sangat harmoni kedukaannya itu masuk. Kemudian pertanyaan saya satu, apakah tidak ada gencatan pada saat Rilke, saya ngomong sedikit syarat sedikit terhadap dia mengecam Nasrani seperti itu kepada Pak Agus, karena di sini merupakan konflik yang sangat konfidensial juga bisa dibilang, karena dari suatu puisi itu bisa menimbulkan ancaman gara-gara kita menghujat salah satu religi atau agama. Pertanyaan saya, bagaimanakah Rilke pada saat itu Pak Agus dan Pak Rum? Ya. Dan sebelumnya juga
saya ingin menanggapi opini pada pertanyaan sebelumnya. Kenapa Rilke tersebut ingin menunjukkan bahwa prinsip puisinya dia itu tentang kegelapan dan tentang ateis atau tentang apa? Menurut saya sendiri itu merupakan hak semua penyair, karena semua penyair berhak melakukan karya seninya sendiri berdasarkan aspirasinya mereka sendiri. Jadi itu merupakan hak universal. Masalah tentang bagaimana tidak sesuai persepsinya dia kepada semua orang itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Ya, terima kasih. Menyebut jadi menertawakan diri sendiri, saya juga ikut menertawakan diri saya sendiri ketika membawakan puisi yang berjudul Sajak Palsu di hadapan siswa saya. Saya teringat menyebut menertawakan diri sendiri, saya juga menertawakan diri saya. Ya, ketika anak-anak membawakan sesuatu yang kepada gurunya yang pura-pura, guru juga pura-pura memperbaiki nilainya juga. Baik, terima kasih itu saja untuk saya sampaikan. Bagusnya sudah ikut menertawakan diri sendiri lewat puisi yang berjudul Sajak Palsu. Terima kasih. Terima kasih. Dia seorang bocah yang cukup berbakat, dan oleh ibunya pada umur 5-6 tahun sudah dibimbing menulis. Jadi bocah Raina Maria Rilke itu sudah suka menulis puisi pada umur 6-7-8 tahun. Jadi menulis puisi sesuatu yang biasa bagi dia. Kalau puisi-puisi yang dia tulis saat remaja masih ada, mungkin ada ribuan tahun lebih puisi. Tapi ketika dia dewasa umurnya 17-18, semua puisi yang dia tulis dia buang, dia bakar karena dia anggap puisi tidak bakar. Jadi Rilke sejak cukup dini adalah seseorang yang mendekati dunia ini melalui puisinya. Jadi dia menafsirkan, dia mendeskripsikan, dia menangani dunia melalui puisi. Saat dia menjadi lebih matang, dia mengembangkan sebuah cara yang lebih khas dan tidak lagi menulis yang mungkin seperti yang lain. Dia mau menjadi seorang pengamat yang sangat teliti. Itu yang melatari apa idenya untuk menulis puisi bertahap yang tinggi, fenomena-fenomena diangkat dan diperdalam. Dan hal itu dia belajar dari Roda seorang pematung yang sangat mungkin pematung terpenting pada abad ke-20. Jadi Rilke belajar dari Roda bahwa segala sesuatu harus dipandangi dengan cukup cermat, harus dicerna, harus dijadikan sebagian dari apa yang dia sebutkan Weltinnenraum. Dalam bahasa Indonesia, ruang dalam sandunya. Dan ruang dalam sandunya itu di mana? Dan itu adalah dalam kesadaran masing-masing kita. Jadi benda atau fenomena yang ada di luar harus menjadi sesuatu yang hidup dalam batin diri kita. Harus dicerah, harus diakrabi, baru itu sanggup diurus dalam puisi. Jadi memandang dan mencermati itulah awalnya. Menemui hakikat sebuah fenomena itu bagi Rilke sebuah prasyarat, dan itu semua terjadi dalam ruang jiwa dia sendiri. Jadi dunia luar menjadi inspirasi. Dan di situ sang benda itu, sang fenomena, tentu dia katakanlah dia campuri dengan sekian ide yang timbul pada dia. Nah, kalau dia menulis tentang Macan Kumbang tadi, ya dia mungkin mulai menggambarkan si Macan Kumbang itu mondar-mandir dalam kandangnya. Kemerdekaan sudah dicabut darinya. Nah, tiba-tiba yang menjadi tema adalah kemerdekaan sih. Bagaimana kemerdekaan, bagaimana keadaan sebuah makhluk kalau sudah kehilangan kemerdekaan itu.
itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari proses yang dialami sekian banyak penjara. Dunia luar menjadi bagian dari dunia kami, diolah di situ dan hasilnya dituangkan ke kertas. Dan itu yang terjadi dalam hampir semua sedia juga dalam seni lukis, juga terjadi dalam puisi. Mengenai Nietzsche, untuk mengomentari atau untuk menjawab dengan Jerman, seharusnya tadi kutipan kata-kata Nietzsche saya baca berkali-kali untuk menunjukkannya. Mungkin sama dengan puisi kalau kita dengar kita nggak semuanya. Tapi kaitan antara Nietzsche dan Rilke itu sesuatu yang jelas. Rilke tidak pernah bertemu Nietzsche, tapi dia memperoleh informasi yang cukup baik dari mantan kekasih Nietzsche yang juga adalah penulis buku pertama tentang Nietzsche. Dan dia dipengaruhi, saya kira dalam satu hal bahwa Tuhan seperti yang digambarkan dalam agama Nasrani atau dalam agama Abrahamik yang lain, itu bukan konsep yang diyakini oleh Rilke. Jadi Tuhan sebenarnya, dan pernah dia mengatakan, menjadi lambang kemutlakan. Peranan itu juga dimainkan oleh malaikat. Dalam puisi Rilke sering timbul malaikat. Itu pun lambang kemutlakan. Bahkan benda-benda itu bagi Rilke bisa menjadi lambang keutuhan. Ada peneliti Rilke yang mengatakan bahkan benda-benda itu adalah lambang ketuhanan. Itu semua, saya mulai ini, segala sesuatu menyatu dalam yang dinamakan oleh Rilke kebutuhan dan agung. Tapi berbeda dengan Nietzsche, dengan Rilke yang akhirnya menafikan transcendentalitas. Nietzsche itu artis Tuhan, bahkan penafi transcendentalitas. Nietzsche sangat materialistis, Rilke sebaliknya sangat terbuka terhadap transcendentalitas, dan itu dibuktikan kalau dia mengaku mendapat wahyu dari transcendentalitas itu. Tapi dalam menolak kenasranian, di situ saya kira dia jelas dipengaruhi oleh Nietzsche, sang pembenci kenasranian. Nah, pertanyaan menarik, bagaimana Rilke disikapi oleh orang Jerman pada saat itu? Itu kan tahun 20-an kira-kira. Saat itu Nasrani cukup kuat. Boleh dikatakan 95% orang Jerman adalah Katolik atau Protestan. Tapi sama dengan yang terjadi kepada Nietzsche kira-kira 40 tahun sebelumnya, masyarakat Jerman saat itu sudah boleh dikatakan demikian dewasa, dan hal itu saya anggap sebuah sikap dewasa, sehingga mereka tidak terlalu tidak tersinggung. Jadi Nietzsche tidak pernah didemo atau dikutuk atau dikeluarkan dari Jerman. Itu diterima. Nietzsche saja diterima. Pasti ada kalangan gereja yang tidak suka, dan buku-bukunya tetap dilarang oleh sensor Vatikan. Kalau nggak salah Nietzsche sampai sekarang dilarang. Tapi orang yang peduli, tidak ada yang emosi di sana, dan itu saya bangga dengan itu. Pendapat seseorang, karena pada akhirnya hampir semua yang kita katakan adalah pendapat. Bahkan di ilmu matematika dan ilmu fisika ini sebenarnya merupakan pendapat. Kalau orang fisika berbicara tentang lubang bintang, mesti di-counter oleh teori lain, akhirnya kenyataan dan kebenaran mutlak sepertinya tidak kita miliki. Sebenarnya semua lebih milik pendapat, dan di Eropa itu sudah tidak masalah, asal tidak jahat atau melukai orang atau kejahatan yang sesungguhnya itu tidak diterima. Tapi pendapat yang mungkin dianggap ngawur tidak menjadi masalah. Jadi kalau
real Nietzsche saja tidak menjadi masalah, real yang bahkan ada unsur religius paling sedikit menurut penafsir dari kalangan Nasrani tidak ada masalah sama sekali tidak. Motif untuk menulis dan menterjemahkan apa saja, ya motif kiranya sudah saya terangkan ya. Jadi menafsirkan dunia juga memperkaya diri melalui dunia, dan itu dilakukan melalui puisi. Ya. Saya tidak seorang orang seniman sebenarnya mau memperkaya wawasannya juga dengan mencipta, ya. Dan dia ingin supaya pembaca menjadi bagian dari proses pemberkayaan diri. Dan saya merasa sangat diperkaya oleh puisi seperti itu. Seperti pada dasarnya saya selalu merasa diperkaya oleh pendapat-pendapat yang baru bagi saya, yang bukan pendapat saya. Apakah Rilke menulis puisi-puisinya mengalir begitu saja? Saya kira 100% ya. Tapi apakah dia tidak menggunakan kesadarannya? Saya kira Rilke menggunakan 100% kesadarannya, 100% berproses dan 100% mengalir. Sudah hebat, tapi seorang maestro akan bukan bermain dengan benar, tapi benar-benar bermain. Ya di situ mengalir, tapi latihan juga. Saya kira itu berbeda. Kita pernah membagi ya, Subagio itu penyair Indonesia atau sastrawan Indonesia dibagi dua oleh Subagio menjadi bakat alam dan intelektualitas. Kata Subagio, bakat alam itu mereka yang menulis karya satu berdasarkan bakat alam, yang kedua berdasarkan intelektualitas. Pada Rilke saya kira bakat alam dan intelektualitas dua-duanya biasa, dan saya kira mestinya memang begitu. Kedua, ini riwayat Kusuma. Saya tidak tahu kutipan resminya bagaimana, yang kurang lebih dari Nietzsche, apa yang dimaui kehendak saat memaui sesuatu. Kutipan bagus. Nah, Nietzsche memang seorang pemikir dan penyair yang tema utamanya adalah kehendak. Aku, ego, manusia menjadi Ubermensch dan sebagainya. Saya kira di situ dia berbeda, hampir bertolak belakang dengan Rilke. Rilke penyair yang tidak begitu mengutamakan akunya, karena bagi dia aku itu baginya apa ya? Jumbo, menyatu dengan lebur dengan alam, manunggaling jagat ageng dengan jagat alit, begitulah. Bagi Nietzsche, aku adalah jagat ageng. Seluruh semesta itu ada dalam aku. Bagi Rilke tidak ada batas antara aku dan engkau, semuanya menyatu menjadi satu. Itulah yang menyebabkan Rilke banyak menulis saja-saja tentang alam. Mungkin banyak kata-katanya yang kritis terhadap agama. Hampir semua penyair yang baik, pemikir yang baik, pencari kebenaran yang baik pasti kritis pada agama. Dia akan kritis pada ideologi, kritis pada agama, kritis pada apapun. Pasti begitu. Karena daya kritisnya akan membuat agama-agama, ideologi atau apapun menjadi segar kembali. Daya kritislah yang akan mengeramasi kehidupan sehingga membuat sesuatu menjadi segar lagi. Karena yang disebut agama itu misalnya, dan terutama adalah tafsir kita tentang itu. Jadi kalau kritis kita gelisah dulu, nanti kembali lagi. Nah, Rilke kebanyakan menulis tentang alam, benda-benda, dan semua puisi tentang alam, apakah penyairnya religius atau tidak, akan memberi semacam aura religius. Karena siapapun yang melukis atau menulis tentang alam akan memberi, apalagi dengan penuh rasa syukur pada alam, akan tiba pada yang menciptakan alam. Apakah penulisnya percaya pada yang menciptakan alam atau tidak, tapi puisi atau karya sastra atau karya seni yang bicara tentang alam membuat pembaca yang percaya pada pencipta alam akan sampai juga. Itu membuat Rilke itu punya pesan religius, meskipun dia tajam tadi itu.
Nah itu membuat Rilke juga hidup sampai sekarang. Waktu saya di Belanda waktu itu sedang pergantian tahun dari milenium 20 ya ke milenium 21, diumumkan bahwa Rilke adalah penyair yang dipilih sebagai penanda milenium kemarin. Milenium kemarin itu rajanya Rilke. Nah saya kira itu yang menjadi ciri Rilke. Nah tadi kurang lebih penanya, kenapa sih sajak-sajak kok isinya tidak kritik sosial gitu ya, tidak punya kepedulian dan sebagainya. Saya sebagai penyair banyak menulis kritik sosial, tapi saya bukan penyair yang hanya menerima atau mencintai sajak kritik sosial, tidak. Sebetulnya semua penyair yang bagus itu akan sampai pada apapun. Rilke misalnya, dia menulis tentang alam, tentang apa, toh sampai juga pada sosial kalau dia renungkan pembacanya. Sebetulnya tidak penting sekali apakah seorang penyair itu menulis tema apapun, sosial atau bukan sosial. Yang lebih penting adalah penyair itu otentik atau tidak. Kalau semua penyair yang menulis sajak secara umum, hasilnya pasti tidak akan bagus. Misalnya dia kritis, wahai koruptor terkutuk di dunia, kau makan segala kekayaan alam, kau habiskan. Iya, semua orang juga tahu kok begitu. Tapi mungkin yang akan lebih menarik adalah bagaimana seorang penyair yang menuliskan misalnya hati terdalam seorang koruptor, bagaimana pledoinya, bukan di dalam rangka membela koruptor, tapi jadi kita tahu, atau kita korban koruptor satu orang. Jadi semua yang tidak umum itu penting, karena ada kecenderungan di Indonesia bahwa kita mencintai yang umum, yang organistis, sampai-sampai kita percaya bahwa moral karya sastra itu ada pada pesan dan muatan moralnya. Saya tidak pernah percaya. Sastra itu tidak ditentukan oleh moralnya, tapi ditentukan oleh kualitasnya. Saya adalah orang yang meyakini kalau seseorang membuat jembatan, moral seorang insinyur membuat jembatan adalah membuat jembatan dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang insinyur mampu membuat jembatan dan jembatan itu bagus sehingga bisa dilewati semua orang, itu adalah insinyur yang bermoral. Dibandingkan seorang insinyur membuat jembatan 70% dananya ditimpe, jembatannya busuk, gampang rusak, terus di gerbangnya kasih tulisan agama, ayat-ayat misalnya, kalau saya orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim, hadis-hadis ditempelkan di mana-mana, jembatannya dipakai 2-3 kali hancur. Itu tidak bermoral. Gitu. Jadi bagi saya moral adalah bertanggung jawab terhadap kalian ini. Gitu. Dan kita banyak di Indonesia mungkin yang kata-katanya serem tapi tindakannya sama sekali cermin. Jadi saya tidak percaya dengan moral yang begitu. Jadi seorang menari yang menari dengan sepenuh hati itu bermoral, itu religius. Karena ketika seorang maestro tari menari, kita menikmati tariannya dan langsung ingat Tuhan, ingat alam. Sementara seorang kiai atau ahli agama begitu tampil, kita lupa sama Tuhan, ingat yang lain-lain. Itu berarti tidak religius, begitulah. Jadi menurut saya, kenapa puisi tidak kritis? Saya kira puisi kritis tidak bisa dilahirkan oleh penyair manapun yang jiwanya tidak kritis. Puisi kritis hanya bisa dilahirkan oleh penyair atau seniman yang jiwanya kritis. Karya sastra besar tidak mungkin dilahirkan oleh sastrawan yang berjiwa kerdil, mustahil. Semua karya besar hanya bisa dilahirkan oleh jiwa yang besar. Mustahil seorang penyair berjiwa kerdil bisa melahirkan karya besar, mustahil. Nah, jadi kurang lebih begitu. Menurut saya, tema boleh apa saja. Untuk membuat karya besar,
mulai membesarkan jiwa aja dulu. Insya Allah kalau jiwanya besar, karyanya kan akan besar dengan sendirinya. Daripada mencoba membuat karya besar dengan jiwa yang kecil, tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Orang